Lanjut dua kabar manjos. Nah, yang pertama nanti, jadi setelah beberapa hari lalu heboh, ada drone Australia yang katanya mendekati wilayah timur Indonesia, muter-muter, walaupun belum masuk teritorial ya. Nah, baru-baru ini lagi, tiba-tiba DPR RI menyoroti adanya blind spot khususnya di wilayah Indonesia Timur, bos. Tak main-main, bahkan anggota DPR Komisi 1 itu pun meminta Indonesia Timur segera diperkuat dengan teknologi pesawat AWACS. Nah loh, lantas bagaimanakah ceritanya? Drone Australia apakah itu? Bagaimanakah pernyataan DPR? Mengapa ia meminta pesawat AWACS? Dan apa alasannya? Kemudian kira-kira nanti pesawat AWACS apa nih yang cocok dengan Indonesia? Atau menurut kalian pesawat apa yang cocok? Penasaran beritanya? Cus, Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi setelah baru-baru ini lumayan viral di jagat dunia maya, sebuah drone pengintai milik Australia yaitu Northrop Grumman MQ-4C Triton yang dioperasikan oleh Royal Australian Air Force ramai diperbincangkan karena terbang di sekitar kawasan timur Indonesia dan muter-muter pula ya kan? Nah, namun untungnya berdasarkan informasi yang beredar, drone itu ternyata tidak memasuki wilayah teritorial Indonesia, bos, melainkan beroperasi di ruang udara internasional dengan ketinggian sekitar 42.000 kaki. Namun meski begitu, pergerakannya tetap dipantau oleh radar TNI Angkatan Udara dan radar sipil, bahkan lintasannya dapat terlihat melalui aplikasi pelacakan penerbangan yang juga bisa diakses oleh banyak netizen. Nah, namun yang membuat banyak pemerhati pertahanan memberi perhatian bukan sekedar lokasi terbangnya, bos, melainkan kemampuan yang dibawanya. Nah, jadi MQ-4C Triton ini merupakan drone intelijen maritim dengan perlengkapan canggih seperti kamera elektro-optikal beresolusi tinggi, kemudian sensor infrared atau FLIR untuk operasi malam hari. Kemudian ia juga punya radar ANZPY-3 multifunction aktif sensor berbasis AESA yang mampu memantau area laut yang sangat luas. Bahkan, ia juga punya sistem Electronic Support Missiles atau ESM yang dapat mendeteksi berbagai emisi radar dan komunikasi elektronik. Singkatnya, drone ini memang dirancang untuk misi intelijen, surveillance and reconnaissance, alias pengintaian dan pengawasan. Nah, pertanyaannya, sedang mengintai siapakah dia di wilayah dekat timur Indonesia? Admin pun kurang kopi, bos. Maybe yes, maybe no ya kan? Dan bukannya admin menghubung-hubungkan, karena baru-baru ini tiba-tiba muncul pula pernyataan dari anggota Komisi 1 DPR RI Bapak Syamsur Rizal, yang saat kunjungan kerja ke Markas Komando Operasi Udara 2 Makassar pada Jumat 12 Juni kemarin, tiba-tiba menyoroti masih adanya blind spot atau titik buta dalam sistem pengawasan pertahanan udara Indonesia, bos, khususnya di wilayah Indonesia Timur katanya. Menurutnya Indonesia tak lagi boleh memiliki celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh pesawat atau pihak asing. Pernyataan beliau pun cukup tegas. Ia mengatakan bahwa Indonesia tak ingin lagi ada blind spot yang memungkinkan terjadinya intersepsi atau aktivitas udara yang tak terpantau secara optimal. Nah, di sini perlu kita pahami dulu, bos. Blind spot ini bukan berarti Indonesia sama sekali tak memiliki radar di wilayah itu, melainkan ya, ini adanya kekhawatiran bahwa luasnya wilayah Indonesia Timur yang terdiri dari lautan dan ribuan pulau membuat pengawasan menjadi tantangan yang jauh lebih kompleks. Mungkin ada 1 titik, 2 titik yang tak terlihat, mungkin ya. Tapi kalau drone Australia tadi jelas sudah terpantau, bos. Nah, di sini Bapak Syamsur Rizal pun mengingatkan bahwa Komando Operasi Udara 2 Makassar bertanggung jawab mengawasi sekitar sepertiga wilayah Indonesia, dan dengan cakupan sebesar itu, ia menilai penguatan sistem deteksi dini merupakan kebutuhan yang mendesak. Apalagi perkembangan teknologi membuat ancaman tak lagi hanya datang dari pesawat tempur berawak, tapi kini juga dari UAV atau drone intelijen yang semakin canggih. Nah, apakah ini maksudnya drone Australia tadi? Maybe yes, maybe no lagi, bos. Karena itu ia pun mengusulkan agar Indonesia tak hanya mengandalkan sistem ground control interception atau radar GCI, bos. Menurutnya, Indonesia perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi Airborne Early Warning and Control System atau AWACS
yaitu pesawat peringatan dini yang membawa radar di udara sehingga mampu memperluas jangkauan pengawasan dan membantu mengendalikan operasi udara secara lebih efektif. Nah, jadi kita sudah dituntut punya pesawat AWACS nih bos. Karena ya sederhananya radar darat memang memiliki keterbatasan bos. Karena setahu admin itu dipengaruhi oleh kelengkungan bumi dan kondisi geografis. Sedangkan AWACS, nah jelas ini dapat terbang tinggi dan memantau wilayah yang jauh lebih luas. Inilah sebabnya banyak negara menjadikan AWACS sebagai mata di langit dalam sistem pertahanan mereka. Sekarang apakah kalian setuju? Kita segera beli AWACS? Lanjut. Kemudian perlu digarisbawahi bahwa hingga saat ini memang tidak ada bukti yang menyatakan bahwa penerbangan drone MQ-4C Triton Australia tadi melanggar wilayah udara Indonesia ataupun menjadi penyebab langsung pernyataan DPR ini. Belum ada buktinya bos. Namun kejadian yang lumayan viral itu ya seolah menjadi pengingat bahwa di era persaingan geopolitik modern, menjaga kedaulatan itu tak cukup hanya dengan pesawat tempur. Yang dibutuhkan memang adalah situational awareness, kesadaran situasional bos. Ini adalah sebuah kemampuan untuk mengetahui apa yang terjadi di langit dan di laut sebelum ancaman benar-benar datang. Karena dalam dunia pertahanan ya lebih baik radar yang terlalu waspada daripada baru panik ketika objek asing sudah lewat sambil melambaikan sayap. Duar. Nah, sekarang pertanyaannya, pesawat AWACS apa nih yang berpotensi dimiliki Indonesia? Secara realistis ya, jangan yang heboh-heboh bos. Simak videonya sampai habis. Oke, jadi ya yang pertama dari Turki bos. Peluangnya bisa jadi paling besar nih. Mereka punya Peace Eagle, pesawat AWACS dengan basic pesawat Boeing, tapi beberapa sistemnya udah pakai buatan dalam negeri atau disesuaikan dengan buatan Havelsan dan Aselsan. Dan karena hubungan pertahanan kita sedang berada di jalur bulan madu, ya mungkin kalau lanjut kerja sama AWACS dari Turki, bonusnya mungkin bakal dapat banyak. Tapi ya ingat dengan konsekuensi kita belum tahu AWACS kerjasama dengan Turki ini gacor nggak ya kan? Nah kemudian admin sih pengennya dari Swedia bos. Jelas nama Saab Global Eye atau REI jelas adalah salah satu AWACS paling modern di dunia. Platform ini cocok untuk negara kepulauan seperti kita karena mampu mengawasi wilayah udara dan laut yang sangat luas dengan biaya operasi yang lebih efisien dibanding pesawat-pesawat AWACS besar. Kemudian, kalau kalian mau canggih sekalian ya, pakai langsung buatan sang preman Mama Rika bos, Boeing E-7 Wet Style. Tapi ya itu, admin takutnya kayak kata orang-orang bos, ada apa-apa malah kita diembargo pula ya kan? Harganya pun selangit. Dan kalau mau bebas embargo, tenang, realistis. Kita juga ada tawaran mungkin barang Cina dan Pakistan. China sendiri punya keluarga AWACS KJ500 yang juga memiliki kemampuan modern bos. Kemudian dengan Pakistan, ya kita juga bisa sepaket beli dengan data linknya ya kan. Ia juga punya pesawat AWACS ZDK-03 hasil kerjasamanya dengan Tiongkok. Nah, namun hingga kini belum terlihat kerjasama strategis Indonesia-Pakistan di bidang AWACS bos, yang sekuat hubungan Indonesia dengan Turki ataupun Perancis. Jadi kalau harus memilih kandidat paling realistis hari ini mungkin Turki dan Swedia lah tampaknya berada di barisan terdepan.